life is flying somehow. Gotta regain control. Setelah panjangnya drama Bahrain dan Indonesia yang diakibatkan si botak, lalu Bahrain mencari kesempatan untuk memindahkan venue pertandingan. Kini, akhirnya ada titik terang yang terbuka lebar untuk Indonesia yang baru saja mendapatkan kabar positif dari Erick Thohir yang mengkonfirmasi hal tersebut. Untuk bertemu dengan dua pihak, AFC untuk sekalian mencari titik pasti tentang leg kedua. Hasilnya pun sesuai harapan, sudah dipastikan akan tetap di GBK setelah ada bantuan dari orang terpercaya. Situasi yang akan pas buat Indonesia membalaskan Bahrain di atas lapangan. Terlebih sejumlah pemain diaspora baru dipastikan akan gabung, terutama untuk lini serang. Seperti Ole yang sudah dipastikan bakal main di matchday selanjutnya, dan Mauro yang baru-baru ini ada konfirmasi dari tangan kanan Pak Erick. Lantas bagaimana kemungkinan Ole dan Mauro akan duet saat menjamu Bahrain? Dan siapa yang membantu PSSI meyakinkan AFC? Untuk itu sini simak bersama video berikut ini. Ya, Bahrain memang negara yang penuh kontroversial di grup C round 3 kali ini, sebab banyak tim yang sudah dirugikan. Jepang pernah jadi korban seperti lagu kebangsaan disoraki hingga pemain disoroti laser. Pada akhirnya saat Indonesia mau away ke sana pun sempat bimbang. Untungnya ketika itu FIFA sempat memberikan sejumlah sanksi kepada Bahrain. Namun siapa sangka, ternyata timbul hal kontroversial wasit botak biadab yang masih menjadi incaran publik Indonesia sampai sekarang. Hal ini semakin diperkuat oleh pihak Bahrainnya sendiri, di mana BFA yang mendapatkan penyerbuan dari fans seolah menjadi korban kekerasan dan melapor ke AFC. Dan anehnya, AFC langsung meng-ACC laporan tersebut, sesuatu yang membuat kita makin yakin jika mereka bersekongkol. Ditambah Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa merupakan warga negara Bahrain asli yang menjadi tanda tanya besar. Sedangkan ketika PSSI melakukan banding justru ditolak mentah-mentah oleh Sekjen AFC. Dari situlah publik tanah air terus menyerang Bahrain lewat media sosial sampai saat ini coy. Yang membuat mereka asli ketakutan away ke sini dan memilih untuk melakukan tindakan apapun demi laga netral. Sesuatu yang ketika itu menjadi sorotan dunia saat itu. Berbagai media di Asia hingga media Eropa pun tak sedikit yang membahasnya. Voices all around me, whispers through the crowd. Sebenarnya PSSI sendiri sudah melakukan laporan kepada FIFA terkait hal itu. Mengingat Gianni Infantino punya hubungan dekat dengan Erick Thohir, makanya FIFA ketika itu langsung merespon dan menyatakan Indonesia aman. Namun mau gimana? Karena ini adalah kualifikasi zona Asia, maka yang menetapkan pada akhirnya tetap AFC. Untungnya dalam urusan ini FIFA pun mau membantu menjadi pengadil, di mana dalam pertemuan terbaru, Erick Thohir membawa kabar gembira setelah bertemu AFC sekaligus FIFA mengkonfirmasi bahwa perwakilan dari Sekjen AFC sudah menyatakan bahwa venue pertandingan tetap akan digelar di GBK pada matchday Maret mendatang. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC bahwa pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari CNN Indonesia. Ya, pada akhirnya Bahrain yang terus meminta backingan AFC pun luntur, kalah dari PSSI bersama Erick Thohir dan Gianni Infantino. Dengan ini artinya surat permintaan Federasi Bahrain resmi selesai dan ditolak. Ancaman pembunuhan yang dituduhkan mereka tak benar adanya, ya kan? Kabar positif dari AFC ini juga tak lepas dari peran PSSI yang bekerja sama dengan Jepang hingga Arab Saudi saat bertandang ke Indonesia, di mana PSSI meningkatkan semua keamanan dan kenyamanan skuad maupun supporter tamu yang away ke Indonesia. Pada matchday bulan lalu itu, Saudi dan Jepang benar-benar dibuat nyaman di sini, hingga supporter kedua negara memberikan testimoni, karena orang sana memang jarang away ke Nusantara. Tak hanya itu saja, pelatih seperti Hajime Moriyasu juga ikut memuji dan berterima kasih kepada Indonesia sebagai tuan rumah yang menurutnya sangat ramah.
dibanding tim lain di Round 3 yang memang terkenal licik kalau main di kandang sendiri. Tahu sendirilah kalian, Cina, Bahrain emang suka main kotor, tapi kalau main kandang beraninya. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Oleh Romani siap, Mauro Zylstra juga ada kemungkinan ikut habisi Bahrain. Selain melakukan keamanan yang ketat, tentunya PSSI juga akan terus menambah amunisi baru demi memperkuat setiap lini skuad Garuda demi bisa meraih poin lebih, terutama buat bantai negara Bahlul alias Bahrain. Khususnya untuk lini serang, sebelumnya Erick Thohir sudah resmi mengumumkan oleh Romani yang akan menjadi ujung tombak skuad Garuda, yang mana dipastikan oleh bisa main di matchday Maret mendatang, termasuk buat bantai tim Bahlul. Selain Ole, untuk posisi penyerang karena masih banyak kekurangan, pastinya harus terus berburu. Nah, terbaru kabarnya nama Mauro Zylstra sudah mulai dicek berkasnya. Bahkan menurut tangan kanan dari Erick Thohir, yakni Arya Sinulinga, menjelaskan jika Ole masih dalam tahap pemrosesan awal, tapi belum resmi karena berkasnya tentu saja harus dipastikan konkret semua. Mauro Zylstra ini masih kami lihat dan godok dulu, mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tapi kan kami masih proses, masih lihat-lihat dulu. Tapi kami bukan berjanji, kami lihat dulu kelengkapan dokumennya. Proses ini memang membutuhkan ketelitian dan kerjasama dari berbagai pihak. Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini. Semua proses harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, jelas Arya dalam kanal YouTube pribadinya. Sementara itu, untuk pemain tambahan lain seperti Jairo Redwood yang memang sudah sering dekat dengan Shandy Walsh, namun keterangan dari Pak Arya masih belum masuk. Mungkin PSSI mau fokus penyerang dulu, mengingat itu adalah lini terlemah dari dulu sampai sekarang. Lagian buat bantai tim Bahlul, cocok nih Mauro sama Ole bisa diduetkan, mengingat keduanya memiliki posisi fleksibel, ya kan? Fans Garuda siap sajikan hadiah kejutan buat Bahrain. Melihat Pak Erick yang sudah mengkonfirmasi kedatangan Bahrain pada 25 Maret mendatang, tentunya publik hingga fans yang tadinya hanya geram dan hanya bisa melampiaskan di media sosial, kini bisa secara langsung balas dendam. Namun di sini bukan balas dendam sama seperti apa yang dilakukan Bahrain ya teman-teman, melainkan membalasnya dengan menjatuhkan mental pemain atau pesawar menggunakan media-media yang memang diperbolehkan secara peraturan FIFA. Misalnya seperti koreo, ditambah dukungan yang membara di GBK, pasti juga akan bergemuruh. Meski laga itu sendiri akan berlangsung di beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, namun tetap banyak yang antusias terus mengawal Garuda untuk meraih pundi-pundi poin menuju Piala Dunia 2026. Siap bikin banner yang besar lagi. Apakah banner 90+6 sama dengan 9 akan dibentangkan dan Son Horek akan berkumandang? Dukun Jabar Banten beraksi. Gak percaya dukun, tapi buat Bahrain itu, apalagi kalau ada si Elkaf mah bebas. Terlepas dari apapun, momen menghadapi Bahrain memang cukup penting untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Atau kalau bisa, lolos langsung, walaupun agak sulit sih. Pada intinya, kawal terus. Apapun yang terjadi, kita harus sama-sama berjuang dengan Timnas Garuda demi mewujudkan impian menerbangkan Garuda ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.